Sebagian masyarakat Indonesia hingga saat ini masih memakai cobek dan ulekan. Salah satu fungsinya untuk menghaluskan aneka bumbu dapur. Nah, pada segmen Sehari Menjadi kali ini saya akan mengajak Anda melihat bagaimana suka duka menjadi perajin cobek batu alam, mulai dari mengambil batu di kaki gunung sampai memahatnya menjadi cobek. Batu yang akan dibuat jadi cobek yang ada di rumah Anda. Ngambilnya begini nih. Mau merem takut kena tangan martilnya. Wow. Tinggal ada lawan. Buat yang hobi memasak, alat yang satu ini pasti ada dong di dapur. Ya, cobek dan ulekan merupakan alat memasak yang telah ada sejak zaman Batu Baru atau Neolitikum dan telah digunakan manusia praksara sejak 35.000 tahun sebelum Masehi. Pada era modern, cobek masih digunakan karena bumbu yang diracik dipercaya memiliki cita rasa yang lebih khas dibanding yang menggunakan peralatan modern. Cobek. Kenapa tuh? Karena lebih sedap aja sih, bumbunya lebih kerasa. Kalau saya sih biasanya pakai cobek ya, pakai ulekan. Karena saya kalau masak itu lebih enak aja gitu dan lebih kerasa rasanya gitu. Salah satu daerah yang masih melestarikan tradisi membuat cobek adalah Kampung Garungsang, Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Total 500 keluarga tinggal di Kampung Garungsang dan sebagian diantaranya menggantungkan hidup pada produksi cobek batu alam. Kesibukan pagi hari, ini nih, berjalan kaki menuju kaki Gunung Angsana. Perjalanan dari Kampung Garungsang menuju kaki Gunung Angsana naik turun dan melewati beberapa sungai kecil. Untungnya cuaca hanya berawan. Kalau hujan, bisa sampai 2 jam atau bahkan lebih. Sebab jalan akan menjadi sangat licin. Belum lagi ada tebing curam. Beberapa titik kayak gini nih, kemiringannya lumayan. Apalagi ntar pas lagi bawa batu alamnya nih. Waduh, kalau sekarang sih kosongan masih aman. Ntar kalau udah bawa batu PR. Setelah 1,5 jam perjalanan, kami akhirnya sampai di kaki Gunung Angsana. Ada sekitar 50 orang yang mendirikan pondok atau saung yang menjadi lokasi mereka memahat di sini. Bahan utama cobek ada tepat di bawah kaki kami, yaitu batu alam. Pertama, warga akan menggali tanah di kaki gunung ini sampai menemukan batuan yang berukuran besar. Setelah itu, singkirkan tanah yang menempel pada batuan dengan menggunakan garpu tanah. Meski batuan di tempat ini diambil secara turun-temurun oleh warga sejak abad ke-19, batuan besar selalu ada di bagian bawah tanah. Bahkan tidak jarang warga menemukan batu alam yang sangat besar hingga berukuran lebih dari 50 meter persegi. Batu dikeluarkan manual dengan cara dibelah. Buat 2-3 titik yang dilubangi dengan cuplik atau alat pahat yang terbuat dari baja. Setelah itu baru warga menggunakan palu besar untuk membelah batu menjadi bagian yang lebih kecil. Salah perhitungan. Dia ngelos. Nih, bikin lagi. Terlalu bersemangat emang begini nih. Ini udah masuk fase terakhir nih, udah dibikin lubangnya kecil, tinggal di keprek lah kalau kata warga di sini supaya dia terbelah jadi 2. Waduh, tampaknya saya butuh bantuan nih. Beberapa kali pukulan saya miss dan malah memukul batunya. Malah jadi memperlambat pekerjaan nih. Maaf ya Pak. Awas berat ketimpa kaki. Nah, kurang lebih kayak gini nih. Batu yang akan dibuat jadi cobek yang ada di rumah Anda. Ngambilnya begini nih. Ngambil dari tanah dulu atu-atu. Ini diangkat kemana Pak? Hah? Satu belahan batu bisa berukuran 30-50 kg. Yang saya bawa ini biasanya akan dibuat menjadi 5 cobek berdiameter sekitar 30 cm. Kemana Pak? Hah? Waduh! Selesai dipilah, kita masuk ke proses selanjutnya, membuat cobek. Pertama-tama buat dulu garis untuk menentukan ukuran cobek.
Lalu bagian pinggir cobek dipukul dengan palu hingga membentuk lingkaran. Warga setempat biasa menyebutnya dipasi. Batu alam kaki Gunung Angsana memang sudah dikenal secara turun-temurun memiliki kualitas yang cocok untuk dijadikan cobek. Sebab batunya padat dan tidak mudah pecah. Setelah batu berbentuk lingkaran, pahat hingga membentuk cekungan seperti wadah mangkuk. Aduh. Udah ngakal-ngakalin kena jidat. Tajam juga ya. Glosor. Wah, saya kembali kesulitan nih ketika berusaha membuat cekungan karena batu sangat keras. Oh iya, jika warga menemukan batu berjenis porselin akan dijadikan bahan baku untuk keramik atau batu alam pelapis dinding. Sementara batu yang lazim dijadikan cobek adalah batu kali, batu andesit atau batu alam seperti ini. Mau merem takut kena tangan martilnya. Baru dibilang kena martil. Padahal lu pakai sarung tangan yang tebal gini. Tangan terkena palu. Wah, ternyata sudah biasa dialami warga. Beberapa bahkan pernah mengalami kejadian yang lebih memilukan. Kena kaki. Iya. Itu ceritanya gimana, Bang? Ini seperti ini, masukin ke sini. Itu pas lagi ngetrik atau pas lagi ngambil batu langsung? Ngambil. Karena itulah membuat cobek harus waspada. Kalau sudah capek, mendingan istirahat. Sebetulnya bisa saja nih membuat cobek batu alam dengan mesin. Namun harga mesin ini relatif mahal, membuat warga desa tetap menggunakan cara tradisional. Setelah batu berbentuk lingkaran seperti mangkuk dan bagian alas cobek juga telah rata, kini masuk ke bagian terakhir, penghalusan dengan pahat cengkol. Karena digunakan setiap hari, pahat harus ditajamkan ulang agar dapat berfungsi maksimal. Selain menajamkan bagian ujung pahat, kembalikan bentuk pahat menjadi lurus sempurna. Sebab selama digunakan untuk membuat cobek, pahat biasanya akan menjadi sedikit bengkok. Masih ya memang tidak halus yang pakai kayak mesin lah bisa dikatakan. Tapi nanti seiring berjalan waktu kita pakai halus sendiri ya sama ulekannya ya. Baru ntar halus ya. Kalau baru jadi ya memang seperti ini sudah salah satu bentuk versi terbaiknya seperti ini. Eits, tapi pekerjaan saya belum selesai. Cobek tidak akan bisa digunakan kalau tidak ada alat yang satu ini, ulekan. Sementara biasanya para pria di desa membuat cobek, para wanita akan membuat ulekan. Alat dan bahan bakunya sama dengan yang digunakan membuat cobek. Membuat ulekan dirasa warga lebih mudah dibanding cobek. Tapi buat saya, sama-sama susah. Bener ya? Tadi saya pikir tuh bikin si ulekannya tuh lebih gampang daripada bikin cobek. Enggak juga. Ini harus ditahan juga dengan kaki kita, jadi nahan kaki biar si ulekannya nggak mengsong kemana-mana. Yang ada malah bisa ngemartil tangan sendiri kan malah sakit. Satu orang biasanya akan membuat 5-10 ulekan per hari tergantung ukuran. Lalu apakah risiko membuat ulekan lebih minim dibanding cobek? Ternyata tidak juga. Ada yang kena tangan, ada yang kena kaki. Maksudnya kena kaki gimana tuh? Gini. Oh lari si palunya malah harusnya kenanya ketrikannya malah kena kaki. Iya, kena kaki. Iya. Seleo dong, Bu. Iya. Cobek telah selesai dibuat, begitupun ulekan. Artinya tiba waktunya untuk berjualan. Kita bawa dulu ya ke pengepul. Satu cobek berukuran sedang biasanya berbobot 5-7 kg. Nah, saya bawa dikit-dikit aja ya. Di Kampung Garungsang ada beberapa pengepul yang menjual ke beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Cobek dijual mulai 30.000 untuk yang berukuran paling kecil atau berdiameter sekitar 20 cm hingga Rp600.000 untuk yang berdiameter 50 cm atau lebih. Adapun harga ulekan dipatok mulai Rp10.000 sampai Rp30.000. Nah, mau tahu nih bagaimana cara membedakan cobek batu alam yang asli atau tidak? Ulekannya itu dipatahin aja, lihat dalamnya pakai semen apa enggak. Ini kualitasnya terjamin asli batu alam.
Meski penjualan sempat menurun imbas pandemi, kini warga perlahan kembali sibuk membuat cobek batu alam seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan. 100 mungkin lebih. 100 nyampe 120-an lah per hari. Kalau ulekannya tuh 300 atau 200 biji menyampai. Buat saya yang suka pedas, cabai yang dihaluskan dengan cobek terasa lebih nikmat karena cabai dan tomat masih memiliki tekstur dan tidak halus sempurna. Wah, sampai nambah nih saya sambelnya. Saya tuh kalau udah ketemu yang namanya cabai ulekan ya, pakai nasi, telurnya itu udah nikmat banget, apalagi pakai kerupuk Juara. Tapi selain bikinnya yang ternyata butuh proses sangat panjang, ada nilai sejarahnya juga loh. Bagaimana sih cobek ini digunakan dari zaman ke zaman? Ini dia jawabannya. Dari masa prasejarah ya, di situs-situs prasejarah sudah banyak kan. Bahkan juga ada yang berbentuk yang lebih besar itu ya, batu lumpang ya, yang seperti lumpang gitu ya. Atau juga beberapa yang ada satu batu yang dilubangi gitu ya. Ada. Nah ini orang ada yang menyebutnya sebagai batu dakon. Ternyata pembuatan cobek yang biasa dipakai untuk menghaluskan bumbu atau membuat sambal membutuhkan proses sangat panjang. Kalau tertarik membuat sendiri, harus memiliki fisik yang kuat. Ngomong-ngomong, ada yang ngiler nih melihat sambal yang diulek ibu-ibu ini. Sampai jumpa ya pada episode Sehari Menjadi berikutnya. Rian Fernando, Dwi Agung Yuljarto, Bogor, Jawa Barat.